besar-besarnya sudah mengganggu waktu Bapak Ibu, karena kami juga dituntut untuk bisa menyelesaikan tugas kami di program guru penggerak. Sekali lagi mohon maaf Bapak Ibu kalau sudah tidak nyaman untuk ikut bersama kami. Baik, pada kegiatan ini kami tidak ingin menggurui Bapak Ibu ya. Kami hanya ingin berbagi pengalaman yang pernah kami dapatkan di program guru penggerak. Kami hanya ingin berbagi praktik baik yang kemudian akan jadi tugas aksi nyata kami yang akan kami upload yang diberi waktu sampai tanggal 14 Juni. Jadi untuk materi itu ada 6 Bapak Ibu. Sebenarnya ini per orang, cuma karena kami di sekolah ini ada 3 orang, jadi kami sudah minta izin sama fasilitator kami panel. Karena kalau per orang itu mungkin Bapak Ibu juga bosan. Karena kami 3 orang, kami sudah bagi materinya, konsep budaya positif. Saya mengambil bagian disiplin positif dan teori motivasi. Kemudian Ibu Wilan keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia. Pak Faisal Hintalo bagian posisi kontrol seorang guru dan segitiga restitusi. Jadi karena saya yang pertama, jadi saya langsung saja Bapak Ibu untuk mempersingkat waktu untuk disiplin positif dan teori motivasi. Yang pertama disiplin positif. Nah, kita perhatikan Bapak Ibu, di sini ada ilustrasi. Di sini membutuhkan pemikiran kita, pemahaman kita tentang ilustrasi ini. Untuk yang pertama, Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Itu yang pertama. Kemudian tugas si B atau rekan Anda mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Teman Anda ini boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala Anda. Bagaimana pendapat Bapak Ibu kalau berada di posisi ini? Apakah Bapak Ibu akan bersedia membuka kepala tangan atau tetap menutup? Kenapa menutup Ibu? Terima kasih. Menurut saya kenapa harus tetap ditutup, dipertahankan? Ibarat sebuah cita-cita tetap harus digenggam, apapun rintangan dan risikonya tetap kita pertahankan untuk mencapai. Ada lagi yang beda atau yang sama Bapak Ibu? Ada yang membuka? Berarti menutup ya? Iya. Yang berikut, untuk perubahan paradigma teori kontrol ada 4 ilusi di sini Bapak Ibu. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi ada 4 ilusi ini Bapak Ibu. Mungkin kita juga berada di posisi ini secara. Yang berikut ini perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol atau teori pilihan. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian pada teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan.
Kemudian yang teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Keempat, yang kelima, pemaksaan adalah pada saat bujukan gagal. Kemudian teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Pada teori kontrol, model berpikir menang-menang. Nah, kita ke makna disiplin Bapak Ibu. Ketika mendengar kata disiplin, kira-kira apa yang terbayang di benak Bapak Ibu tentang kata disiplin ini? Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Kata disiplin. Disiplin itu sesuatu yang harus ditaati dan harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Jadi sesuatu yang harus ditaati dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Ya, silakan Pak Harson. Ya, menurut saya kalau melihat kata disiplin ini pasti kita akan teringat tentang aturan. Karena kata disiplin itu sendiri merupakan kepatuhan diri kita sendiri terhadap aturan yang berlaku, apakah aturan yang ini. Jadi dengan kata lain bahwa disiplin itu erat kaitannya dengan ketaatan terhadap aturan yang berlaku dan juga kepentingan individu ataupun kelompok. Disiplin itu berkaitan erat dengan sikap seseorang terhadap apa yang menjadi tanggung jawab. Kalau sikapnya bagus, berarti dia akan disiplin terhadap apa yang menjadi tanggung jawab. Kalau dia sikapnya tidak bagus, seperti itu sesuai dengan apa pengertian yang susah di kita itu, termasuk saya juga adalah kadang-kadang kita ini suka dianggap sebagai orang yang disiplin, tapi justru tidak disiplin sebetulnya, karena sikap kita menilai bahwa yang seperti itu dianggap hal biasa. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Pak Kek. Jadi disiplin sudah ada beberapa guru menyampaikan bahwa disiplin itu adalah aturan, kemudian sikap, ya, sikap dan tanggung jawab. Ya, Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajib penguasa lain yang mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi kalau kita tidak disiplin, berarti orang lain yang harus mendisiplinkan. Berarti disiplin diri Bapak Ibu, ya. Jadi semua itu tergantung kita sendiri. Mantap. Ya, yang berikut, sebagai seorang pendidik, saat Anda perlu hadir di suatu pelatihan, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Di sini ada 3 motivasi Bapak Ibu, kita pahami sama-sama. Yang pertama, apakah Anda hadir karena tidak ingin ditegur oleh pihak panitia atau pengawas Anda dan mendapatkan surat teguran? Di sini motivasinya adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Kemudian yang kedua, Anda ingin dilihat dan dipuji oleh lingkungan Anda atau mendapat penghargaan sebagai kepala sekolah berprestasi.
Di sini motivasinya mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, Anda ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab serta menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, guru-guru Anda serta lingkungan Anda, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai pemimpin pembelajaran akan jadi panutan oleh lingkungan Anda. Nah, motivasi yang ketiga ini adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, menurut Bapak Ibu, dari ketiga jenis motivasi yang disebutkan pada pertanyaan sebelumnya, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid kita, atau termasuk juga kita sendiri Bapak Ibu? Jadi, motivasi menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi masih berada di situ Bapak Ibu ya. Berdasarkan standar pendidikan nasional, ini panjang sekali Bapak Ibu, silakan dibaca sendiri. Yang semuanya waktu ya itu. Yang terakhir yang saya baca Bapak Ibu ya, tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar membentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Di sini teori motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Pertanyaan yang muncul di benak kita mungkin, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Pertanyaan yang muncul, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Dan yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Jadi yang pertama itu adalah motivasi eksternal, yang kedua juga motivasi eksternal, dan yang ketiga adalah motivasi internal, motivasi yang berasal dari diri sendiri. Yang dua ini motivasi yang berasal dari luar atau berasal dari orang lain. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda dan akan mendapat surat peringatan? Di sini motivasinya menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua, Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan dan mendapat penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi. Di sini motivasinya mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda. Di sini motivasinya menghargai nilai-nilai diri sendiri. Manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Anda, atau bahkan kombinasi dari dua motivasi, atau bahkan ketiga-tiganya? Pertama adalah untuk menghargai nilai-nilai diri sendiri atau motivasi internal itu tadi. Tapi mungkin karena banyak peraturan yang mendasari akhir-akhir ini dengan adanya pencatatan yang dilakukan di kelas, jadi menurun lagi ke posisi kedua dan yang ketiga. Yang berikut, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini ada kasus lagi Bapak Ibu. Di sini kita menganalisis kasus. Iva kurang, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak C mau menanyakan pertanyaan IPA sejak dulu, dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas
pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicaranya tergagap dan terkejut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidung. Pertanyaan yang pertama, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mengapa? Saya menjawab pertanyaan pertama, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mengapa? Kalau saya tidak setuju dengan tindakan Pak Seno itu. Mengapa? Sebab itu sudah masuk membuli. Artinya anak ini direndahkan dengan dia menjawab tergagap itu karena dia gugup, tidak bisa menjawab, kemudian dibiarkan saja oleh pak gurunya, anak-anak teman-teman yang menertawakannya, dan bahkan memberikan konsekuensi untuk maju ke depan kelas sambil memegang hidung. Itu lebih lagi merendahkan harga diri dari siswa ini. Menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap itu adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Kalau bagi saya itu adalah hukuman atau konsekuensi. Kalau dia konsekuensi, ya itu juga merupakan satu konsekuensi karena dia tidak memperhatikan pelajaran, sehingga itu adalah konsekuensinya. Tetapi kalau lihat dari tindakan yang diberikan oleh Pak Seno itu sudah terlalu berlebih bagi seorang anak atau siswa yang sama-sama belajar bersama teman-temannya. Kalau jalan keluar bagi saya harusnya boleh anak itu dipanggil di depan kelas, tetapi jangan sampai melebihi apa yang seperti tindakan Pak Seno. Paling tidak kita hanya menanyakan apa saja yang kau mengerti pada materi yang telah saya pelajari, yang telah kau pelajari ini. Nah, kalaupun hanya menjawab satu kata, dua kata saja, itu sudah cukup baginya untuk sebagai konsekuensi bahwa dia tidak memperhatikan pada saat pelajaran itu dilaksanakan. Terima kasih. Menurut Ibu Fatma, yang pertama tidak setuju. Kemudian yang kedua itu adalah hukuman. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Kita ke slide berikut, dihukum oleh penghargaan. Penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Nah, di sini ada beberapa dampak pemberian penghargaan. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, penghargaan itu menghukum. Dan yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Yang berikut, penghargaan tidak efektif. Yang keenam, penghargaan menurunkan kualitas. 7, penghargaan mematikan kreativitas. 8, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, di sini ada tindakan guru Bapak Ibu, kita perhatikan sama-sama. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "Saya tidak akan terlambat lagi" karena terlambat ke sekolah. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Yang keempat, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Yang keenam, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Yang terakhir,
lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Di sini kita akan menganalisis apakah ini hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, menurut Bapak Ibu itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang kedua, sama, hukuman. Yang ketiga, konsekuensi. Empat, menggantikan batas. Ya, konsekuensi. Yang berikut, membersihkan tumpahan karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kemudian yang ke-6, mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Yang terakhir, nah kita lihat jawabannya Bapak Ibu. Di yang terakhir ini Bapak Ibu adalah pelajaran perbuatan. Nah di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi. Yang berikut membuat anak sakit, fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kemudian untuk konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman, tapi dalam jangka waktu pendek. Yang berikut, anak akan membenci kedisiplinan kalau hukuman. Kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Kemudian paksaan, ini stimulus tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk pada konsekuensi konsep diri yang baik. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kemudian pada konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Yang terakhir, marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Pada konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah yang terakhir adalah apa itu restitusi. Saya cuma bahas sampai di sini, mungkin untuk materinya nanti dilanjutkan oleh Bapak Maisa. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau menjadi tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya, untuk itu sampai. Di sini saya mendapat dari mana topiknya tentang keyakinan kelas. Tadi kita sudah bahas tentang budaya positif, kemudian ada teori motivasi. Nah, budaya positif ini kita akan bawa ke keyakinan kelas. Saya dapat keyakinan kelas, kemudian yang berikut ada kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, keyakinan kelas. Nah, menurut Bapak Ibu, mengapa keyakinan kelas dan mengapa tidak peraturan kelas? Ada tanggapan dari Bapak Ibu? Kenapa harus keyakinan? Kenapa bukan peraturan? Ya, kenapa keyakinan dan bukan peraturan? Ada tanggapan dari Bapak Ibu? Terima kasih, saya menjawabnya dengan jawaban yang cukup sederhana dan saya ambil dari sudut pandang saya sebagai siswa. Kalau dengan peraturan itu pasti sesuatu yang menjengkelkan. Berikut ini ada pertanyaan Bapak Ibu yang setiap ini saya mau Bapak Ibu menjawab setiap poin ini kira-kira ada nilai apa di dalam pernyataan ini. Yang pertama, kembalikan barang ke tempatnya. Kira-kira nilai kebajikan apa yang ada di dalam situ? Yang pertama, kembalikan barang ke tempatnya. Ya, tanggung jawab. Kemudian yang berikut, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ya, ada nilai disiplin. Kemudian berikut, dilarang mengganggu orang lain. Saling menghargai, saling menghormati. Yang berikut, dilarang melakukan kekerasan.
Nilai apa yang tergandung dalam pernyataan ini? Dilarang melakukan kekerasan. Ini kayaknya sering terjadi di sekolah karena anak-anak sering melakukan kekerasan terhadap nilai apa yang harus dibuktikan itu ketika ada kejadian seperti misalnya dilarang melakukan kekerasan? Berarti ada nilai yang harus dibuktikan itu, berarti mereka harus saling menghormati bersama. Yang berikut, nah yang masih ada lagi pertanyaan, dilarang menggunakan narkoba. Nilai kebajikan apa yang ada di dalam pernyataan ini? Ya, kesehatan. Karena anak bebas narkoba berarti mereka sehat. Kemudian dilarang merokok. Sama nilai kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Kesabaran. Berarti nilai disiplin ya. Kemudian yang berikut berjalan di kelas dan koridor. Itu adalah nilai. Jadi siswa itu harus berjalan di kelas atau koridor di depan kelas. Ada nilai ya disiplin atau saling menghargai antar sesama. Oke, kita cek untuk jawaban. Oke, let's cek. Kita cek jawaban tadi Bapak Ibu. Nah, yang pertama tadi ya benar, bertanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain itu adalah nilai saling menghormati. Yang berikut hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran itu adalah nilai komitmen dan disiplin. Kemudian dilarang melakukan kekerasan itu adalah nilai keamanan dan saling menghormati. Kemudian dilarang menggunakan narkoba ya benar sekali Bapak Ibu guru tadi Bu sudah menyebut kesehatan, ada nilai kesehatan di dalam. Kemudian yang berikut dilarang merokok, kesehatan dan menghormati orang lain karena merokok itu mengganggu kesehatan dan asapnya itu bisa mengganggu orang lain. Kemudian bergantian atau menunggu giliran itu adalah nilai menghormati orang lain dan berempati. Kemudian yang terakhir ada berjalan di kelas dan koridor adalah keamanan dan keselamatan. Ya, berikut ini ada prosedur pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Nah, Bapak Ibu, prosedur pembentukan keyakinan ini bisa dalam satu sekolah atau kelas, tapi biasanya kita masih menggunakan keyakinan di dalam kelas setiap warga kelas. Yang pertama, mempersilakan warga sekolah atau murid di sekitar untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu ditaati di sekolah atau di kelas. Kemudian mencatatnya semua masukan-masukan dari para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua anggota kelas warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Kemudian yang berikut, susun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah. Kemudian gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Nah, beberapa hari lalu kami pernah mencoba untuk melakukan pembentukan keyakinan kelas. Ternyata dari semua keyakinan itu banyak sekali anak menggunakan banyak pernyataan negatif, dilarang, tidak boleh mengganggu teman, kita harus menghargai guru, sementara menjelaskan. Mereka kebanyakan menggunakan kalimat-kalimat atau kata negatif, dilarang, jangan. Padahal kalau dalam pembentukan keyakinan kelas itu tidak boleh menggunakan pernyataan negatif. Contoh, misalnya kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, kalimat positifnya adalah berjalanlah di kelas atau koridor. Kemudian tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya, warga sekolah murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Contoh, berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu yang dibawa, dan itu keyakinan untuk saling menghormati. Kemudian yang terakhir, tinjau ulang keyakinan sekolah secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah untuk pernyataan keyakinan. Dari kelas temannya yang beraneka ragam, jadi ingin mencoba. Jadi di situ ada nilai memiliki pilihan. Kemudian ada bisa jadi yang kasus Doni tadi ini adalah dia membutuhkan kebutuhan dasar akan kesenangan. Nah, ketika dia mengganggu temannya dan mengambil makanan temannya ini, bisa jadi si Doni ini cuma bercanda. Dan ketika melihat temannya ini marah,
Dan itu kesenangan baginya. Karena saya suka musik, iya, suka mengganggu. Jadi kebutuhan untuk merasa senang itu terpenuhi si Doni. Yang berikut, ya ini yang terakhir Bapak Ibu. Iya Bapak Ibu, di sini sesi terakhir kita yaitu sharing yang solusi di sini. Pernahkah Bapak Ibu menyadari bahwa ketika murid melakukan suatu pelanggaran di sekolah, ada kebutuhan murid yang tidak terpenuhi selama berada di lingkungan sekolah? Ya, sesi ini cuma sesi sharing yang solusi Bapak Ibu yang terjadi di sekitar atau pada diri Bapak Ibu sendiri. Ketika menemui satu masalah, kira-kira Bapak Ibu bisa tidak mengidentifikasi kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi? Ada yang bisa diberikan jawaban? Apa pengalaman kita dari pengalaman sharing ini? Kalau saya berarti sudah pernah terjadi sama diri kita. Ada yang bisa berbagi pengalaman? Saya itu kebanyakan di jam istirahat anak-anak minta izin keluar lingkungan sekolah untuk membeli makanan. Kemudian saya tanya kenapa beli makanan di luar nak? Kemudian dia bilang makanan di luar lebih murah itu dan bervariasi. Selain itu juga jenis minumannya banyak di luar. Kalau di sini kan tidak boleh menjual minuman kemasan. Kalau di luar boleh. Mereka membeli dari luar dan membawanya ke sekolah. Terima kasih. Membeli makanan di luar lingkungan sekolah. Orang tidak suka makanan yang itu saja yang di dalam sekolah. Berarti mereka membutuhkan banyak pilihan. Berarti akan adanya kebebasan dalam memilih. Kebutuhan hidup. Berarti mereka itu kebutuhan dasar akan kebebasan belum ada. Berarti mungkin bisa divariasikan untuk makanan dalam sekolah yang sesuai kebutuhan siswa. Yang berikut, Bapak Ibu ada yang bisa sharing lagi tentang pengalaman itu baru kebutuhan dasar akan kebebasan. Iya, terima kasih Ibu Rosma. Pengalaman yang luar biasa. Nah, tadi Ibu Rosma sudah menjelaskan pengalaman beliau dalam penanganan siswa. Nah, setiap siswa melakukan pelanggaran itu berarti ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Kira-kira menurut Bapak Ibu dari pengalaman Ibu Fatma tadi, yang tadi yang lebih suka praktek daripada teori, dia lebih praktek lebih senang atau lebih bersemangat. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang sudah terpenuhi oleh anak tersebut? Apa Bapak Ibu? Dia lebih suka praktek daripada teori. Ya bisa jadi dia kesenangan karena menggunakan tubuh untuk bergerak, dan bisa jadi kebebasan dalam memilih. Dia lebih suka memilih pelajaran yang melibatkan anggota tubuh daripada harus berlebihan dalam kelas. Nah, kemudian pengalaman yang tadi yang kurang perhatian itu dari orang tua, dia berarti memiliki kebutuhan dasar apa? Harusnya yang belum terpenuhi. Dia kasih sayang dan merasa diterima. Dia mencari perhatian di sekolah agar guru-guru perhatian sama dia, kemudian juga orang tua. Nah, itu kebutuhan dasar yang belum terpenuhi oleh anak. Nah, jadi kita sebagai guru harus betul-betul bisa mengidentifikasi apa yang dibutuhkan oleh anak. Nah, sebentar untuk sekian banyak permasalahan, sebentar permasalahannya akan ditangani oleh materi yang dari Pak Faisal, restitusi. Ya, oke. Kita sudah masuk ke terakhir. Yang terakhir ini, ini hanya pernyataan motivasi kita sebagai guru. Bisa kita baca bersama. Tujuan utama seorang guru bukan hanya mengajar, tetapi juga menjadi teladan dalam memenuhi kebutuhan dasar murid di sekolah. Dengan memberikan perhatian dan dukungan yang tulus, Anda membantu membentuk karakter dan masa depan mereka. Ingatlah selalu bahwa setiap tindakan dan kata-kata Anda dapat menjadi inspirasi yang mengarahkan mereka pada jalur yang benar. Jadilah sumber kebaikan dan kasih sayang, karena pendidikan terbaik adalah ditanamkan melalui hati yang penuh dengan cinta dan kepedulian. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih untuk Bapak Ibu yang masih berkenan. Kepada Ibu itu ada
5, yakni posisi sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, posisi membuat merasa bersalah. Posisi yang ketiga, posisi teman. Dan yang keempat adalah posisi pemantau atau monitor. Atau justru kita sebagai seorang guru, kita berada di posisi seorang manajer. Nah, untuk melihat posisi menghukum, nanti kita akan saksikan video bersama Bapak dan Ibu. Nah, mungkin kita akan refleksi juga bersama. Apakah hari ini kita berada di posisi kontrol sebagai penghukum atau justru berada di posisi sebagai seorang manajer? Nah, mungkin kita akan lihat tayangan video Bapak dan Ibu. Ibu, setelah kita menyaksikan ini, kemudian yang menjadi pertanyaannya di dalam benak kita, apakah Naren ini akan berhasil untuk tidak terlambat lagi dengan ketika kita harus menghukumnya seperti itu? Iya. Nah, jadi ini juga sebagai pembelajaran dan juga refleksi untuk kita Bapak dan Ibu. Dan mungkin juga ketika saya merefleksi diri, saya juga berada di sini masih di posisi menghukum. Jangan jangan terlambat, jangan tidak kasih masuk tugas. Namun ini yang membuat kita jengkel Bapak dan Ibu. Ini yang membuat kita jengkel karena kelakuan siswa yang demikian itu yang tidak kunjung berubah, justru membuat kita jengkel, marah. Dan bahkan kita tidak berupaya untuk melakukan semua tindakan preventif. Apakah kita akan berubah? Apakah caranya kita berubah untuk menghadapi siswa tersebut kepada Ibu? Misalnya Naren ini yang terlambat. Tidak. Justru perkataan yang selalu keluar, karena tidak tahu ini seorang siswa. Nyari mau sekolah atau apa? Jadi karena masih nanti tidak melihat di sekolah. Ibu kita kali ini masih somati, ternyata masih hidup. Nah, ini adalah kata-kata menghukum Bapak dan Ibu. Nah, ternyata efeknya apa Bapak dan Ibu? Ini justru tidak menimbulkan tidak mendapatkan sebuah solusi ketika kita. Nah, ini jadi penghukum Bapak dan Ibu. Jadi penghukumnya adalah ini menghargai karya. Kemudian penunjuk-penunjuk songkana ini. Songkana yang selalu terlambat. Itu ciri-ciri. Kemudian berkaca tiga. Jadi Bapak dan Ibu, hari ini kita bukan untuk mencela orang lain Bapak dan Ibu, dan bukan juga menilai orang lain, tapi justru kita lebih melihat diri kita. Kita lebih merefleksi. Kemudian hukuman ini Bapak dan Ibu bisa secara verbal maupun secara fisik. Ketika kita menghargai siswa, dampaknya adalah siswa menjadi pendendam. Oh iya, tinggal biar nanti aku dapat motor. Kemudian guru, siswa itu bahkan tidak akan sukai, tidak menyukai guru tersebut. Di pelajarannya Pak Sandi banyak siswa yang ikut pelajaran, bahkan semua hadir. Tapi ketika saya masuk, ada beberapa siswa yang sudah tidak ada lagi, katanya bolos. Dan itu kelakuan yang sering berulang yang dilakukan oleh siswa. Nah, mungkin saja kita berada di posisi sebagai seorang penghukum Bapak dan Ibu. Frekuensi itu adalah sebuah upaya yang secara terencana. Kalau hukuman itu tidak terencana Bapak dan Ibu. Kemudian apa yang akan terjadi jika seorang guru sebagai posisi penghukum? Nah, ada mungkin Buya sebagai guru BK. Karena Ibu ya menjawab kadang-kadang seperti itu. Apa sih kira-kira sampai sering mengatakan kata pujian kepada siswa karena jika selama ini sudah dengan kata-kata yang mungkin bisa saja itu jadi tekanan untuk dia, mungkin tidak akan tidak akan dia pahami. Jadi kadang-kadang juga saya bisa, wah baru sampai anak uti. Oh ternyata kau ini siswa yang selama ini dicari.
yang jarang-jarang masuk, kalian juga bisa memberikan kata-kata dengan cara seperti itu. Sayang. Dengan perasaan kata-kata sayang. Oke, terima kasih. Iya. Tantangan untuk Ibu Bia luar biasa. Sebagai guru BK yang sudah merasa bahwa ternyata posisi kontrolnya adalah sebagai seorang teman, karena dengan tujuannya mungkin bisa mencairkan suasana ibu ya. Oke, jadi ciri-cirinya Bapak dan Ibu sebagai posisi teman. Jadi ciri-cirinya adalah suara guru akan ramah. Jadi sama dengan ibu yang bilang tadi. Iya, oh ternyata cuma kamu ini yang jaga terlambat. Oh selama ini wajar. Nah, kemudian cenderung bercanda gurau. Nah, dengan tujuan Bapak dan Ibu adalah untuk menghangatkan suasana supaya kita merasa tidak bersalah. Kemudian ini dari identitas gagal ini muncul sebagai identitas berhasil atau identitas sukses. Yang tadinya dia tidak di posisi penghukum dan posisi bersalah, itu dia merasa bersalah. Namun ini sebagai posisi teman, dia tidak merasa bersalah karena dipanggil oleh gurunya dengan candaan. Nah, ternyata dampaknya apa Bapak dan Ibu? Ternyata dampaknya adalah murid akan ketergantungan kepada satu orang. Kemudian murid tidak akan mandiri dan tidak berpikir untuk diri sendiri. Dia tidak bisa berpikir, tidak ada sebuah solusi di sini Bapak dan Ibu. Besoknya dia apakah akan terlambat atau tidak, karena tidak dicarikan solusinya. Karena hanya melakukan sebuah pendekatan secara humanis. Kemudian murid berlaku baik pada orang tertentu. Dampaknya apa Bapak dan Ibu? Dampaknya murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju. Oh iya, di pasal ini itu kok di pasal ini. Jadi ini cuma 3 kali kita terlambat. Mungkin di pasal yang suruh angkat protokol. Jadi semuanya itu. Kemudian tidak sepenuhnya mandiri. Kenapa tidak sepenuhnya mandiri? Karena masih mengandalkan siswa, masih menghitung kepada ibu. Jadi dia apa dulu, kalau dia akan hadir tepat waktu itu bukan karena dari dalam dirinya, tapi karena untuk menghindari hukuman seperti itu. Kemudian yang kedua, sisi validasi tindakan yang salah. Nah, sisi validasi ini guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon yang disampaikan oleh Ibu Awid tadi, stimulus respon. Kemudian menjadi proaktif. Kemudian mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Jadi, siswa berbuat masalah itu bukan berarti siswa dan guru harus bermusuhan kepada ibu. Karena terkadang orang menangani masalah, siswa justru lebih dendam. Oh iya Pak Guru, masa kita yang salah menangani masalah? Bukan kita yang salah menangani masalah, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, teori Butler menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi perkelahian yang dilakukan oleh siswa itu adalah motivasi dari dalam diri Bapak dan Ibu. Sehingga dari faktor eksternal kita menyalahkan justru akan menimbulkan sebuah dendam. Saat perilaku yang telah divalidasi dari identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakan. Nah, sama dengan tadi, kira-kira nilai apa yang nilai yang telah kita sepakati sebelumnya yang telah dilanggar? Tadi terlambat, disiplin, ya. Jadi siswa akan mampu menemukan solusi terhadap dirinya sendiri dibanding dengan marah-marah. Jadi ini Bapak dan Ibu, hal-hal yang perlu dilakukan dalam restitusi ketiga. Kemudian segitiga restitusi Bapak dan Ibu tidak selamanya dilakukan 3 tahapan demikian. Jadi dari menanyakan menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Jadi bisa saja rencana 3 resolusi itu langsung pada posisi yang ketiga, karena berdasarkan dengan konteks masalah. Ketika masalahnya ringan, berarti langsung menanyakan keyakinan, karena konteks masalahnya tidak rumit. Kemudian dia juga pernyataan, mengajukan pernyataan.
Ini ada kalimat-kalimat yang kepada diri. Apakah saat ini kamu pernah menjadi orang yang sendiri? Oke, lanjut. Nah, mungkin ini yang terakhir Bapak dan Ibu. Next, itu adalah penerapan segitiga restitusi. Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain kelas fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku gak dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya ngatain Eka Pak. Kesel banget. Saya tetap dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya lah, maksud saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Maksud saya dituduh orang gila. Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Ini yang besar. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya memutar saja. Sudah dulu padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi kelas. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang tidak sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak membuat sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil kebijakan untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Iya, terima kasih. Jadi Bapak dan Ibu, paling terakhir, jadi menurut kesimpulan saya secara pribadi bahwa selama mengikuti kurang lebih 1 bulan ini, ternyata di dalam guru penggerak kami diajarkan Bapak dan Ibu yang pertama bagaimana berpikir positif, bukan berpikir negatif. Kami dibangun dulu bagaimana berpikir positif, bagaimana kami bisa menyelesaikan. Dalam hal ini kami masih melakukan tugas aksi nyata 1.4, sementara hari ini kami sudah bereksplorasi konsep Bapak dan Ibu. Sekarang sudah masuk bab 2, sehingga yang dibangun kepada kami adalah bagaimana berpikir secara positif. Kemudian yang kedua, menjadi orang yang lebih sabar Bapak dan Ibu. Kemudian yang ketiga adalah kami diajak bagaimana untuk bisa berkolaborasi. Ya, kemarin harusnya hari Rabu, karena mungkin kurangnya kolaborasi sehingga kegiatan ini bisa tertunda sampai dengan hari ini Bapak dan Ibu. Dan terima kasih atas waktunya. Mohon maaf sudah memperkosa waktunya, harusnya waktunya pulang. Tapi insya Allah kami mohon doa dan dukungan dari Bapak dan Ibu. Insya Allah hal-hal positif yang akan kita bangun di sekolah ini. Karena yang proses menggerakkan itu tidak butuh satu orang Bapak dan Ibu, tapi butuh semua. Ya, dan insya Allah kita akan bersama Pak juga mohon informasi Pak. Iya. Mungkin di ini Pak juga kami akan sampaikan Pak. Ini ada disiplin positif yang sudah dibicarakan bersama Pak melalui prakarsa perubahan kemarin di pendampingan individu. Itu ada sebuah program G2MS, gerakan guru menuntut siswa. Sehingga ini olehnya kami tidak untuk menyuruh Bapak tidak, tapi justru kami lebih meminta penguatan. Sekiranya ini adalah semua menjadi gerakan masif untuk kita semua yang ada di sekolah. Dan insya Allah kita akan
Dan insya Allah kolaborasi akan terjalin dengan baik. Khususnya kolaborasi saya di kegiatan saya. Iya, terima kasih. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih paket Bapak dan Ibu senior-senior luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Iya, alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali dalam kegiatan pembentukan keyakinan. Kira-kira sebelum kita ke pembentukan ya, ada yang tahu apa itu keyakinan? Atau ada yang sudah pernah dengar apa itu keyakinan? Apa? Percaya diri ya? Ada lagi? Suatu bentuk kepercayaan. Kepercayaan. Ada lagi? Selain keyakinan, kata lain dari keyakinan apa? Apakah kalian sudah pernah membentuk keyakinan sekelas? Pernah. Dulu apa namanya? Sudah pernah, tapi namanya apa dulu? Pernah dibentuk? Kesepakatan? Kelas. Keyakinan dengan atau peraturan ya? Kesepakatan, keyakinan atau peraturan. Yang sebelum-sebelumnya itu kalian sudah tahu apa itu peraturan kelas ya, atau kesepakatan kelas. Nah di sini kita masuk ke keyakinan. Kenapa keyakinan? Kenapa keyakinan? Jadi kalian akan membentuk suatu kesepakatan yang kalian yakini sendiri ya? Bukan orang lain, tapi kalian sendiri yang akan meyakini kesepakatan yang nanti akan kalian buat sendiri. Jadi akan disepakati dalam satu kelas. Jadi peraturan atau keyakinan itu dia bukan hanya di kelas juga, ada juga keyakinan sekolah. Tapi untuk sekarang kita membentuk keyakinan kelas, jadi khusus kelas. Paham ini? Paham. Contoh, ada yang bisa kasih contoh satu saja yang bagaimana itu keyakinan kelas? Contohnya apa? Disini masuk akal? Tidak bermain HP ya, tidak bermain HP pada saat guru menjelaskan. Apalagi? Tidak makan minum di dalam kelas pada saat pembelajaran. Ada lagi? Melaksanakan piket. Ya, melaksanakan piket. Apalagi? Ya, datang tepat waktu. Nah, di keyakinan ini dari beberapa contoh yang sudah disebutkan, di sini kita tidak bisa menggunakan kata negatif, tapi harus yang kata positif. Contoh, jangan membuang sampah sembarangan. Ini kata negatif atau positif? Negatif. Jangan menggunakan kata jangan ya. Berarti kalau kita menggunakan kata positifnya, kita harus menggunakan apa? Tidak. Buanglah sampah pada tempat. Ada lagi yang lain selain itu? Apa lagi? Jadi pada saat kalian akan membuat keyakinan kelas itu tidak boleh menggunakan kata negatif ya. Dia harus menggunakan kata positif. Kemudian ada jagalah kebersihan. Itu kata positif atau negatif? Positif. Kalau kata negatifnya? Jangan membuang sampah sembarangan. Jadi jangan menggunakan kata jangan. Kata negatif. Jadi jangan, dilarang ya. Dilarang menyontek. Itu kata negatif atau positif?
Negatif. Jangan ada kata yang melarang ya. Dilarang menyontek. Berarti kalau kata positifnya apa? Jujur. Orang menyontek itu tidak jujur ya? Ya. Jadi kata positifnya itu adalah jujur. Apalagi menghargai, saling menghargai, ya? Ya. Jadi, sudah bisa dipahami ini? Ya. Jadi sebentar kalian akan saya bagikan stick note. Kalian akan tulis kira-kira kesepakatan apa yang kalian akan buat atau keyakinan apa yang kalian buat di dalam kelas ini. Jadi masing-masing punya keyakinan ya? Ya. Sesuai dengan keyakinan diri sendiri. Nanti sebentar kita akan pilih mana yang akan kita ambil. Ya. Oke. Nanti kalau sudah akan ditempel di papan. Nah, saja. Oke, silakan ditulis.
Ibu menghargai teman ya. Kemudian anak datang tembak waktu. Harus datang tepat waktu. Ada lagi. Kemudian menjaga kebersihan. Ini sudah ada beberapa yang disepakati. Nah, untuk kesepakatan atau keyakinan kelas ini, kalian akan buat di satu poster atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslimah Raul dari kelas 10A. Jadi perasaan saya saat membuat keyakinan kelas itu sangat tenang karena menurut saya membuat keyakinan kelas itu sangat penting diterapkan ke kelas kita masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Mairantui, kelas 10A. Menurut saya, pembuatan keyakinan kelas sangat penting karena dapat meningkatkan motivasi belajar kami, karena kami merasa bertanggung jawab untuk menjaga kelas kami agar tetap nyaman.